Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat agar selalu bisa menyimak materi-materi yang akan saya sampaikan di channel YouTube Salinda Bahasa ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai ide dengan anekdot. Nah, di sini bisa kita lihat peta konsep apa yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini mengenai teks anekdot, ya. Ada beberapa konsep yang akan saya bahas, mulai dari mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, mengonstruksikan makna tersirat dengan sebuah teks anekdot, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, kompetensi 3.5 mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah suatu cerita yang lucu dan menarik. Teks ini menggambarkan tentang suatu kejadian yang sebenarnya. Pada dasarnya, tujuan dibuatnya teks anekdot yaitu untuk menghibur, karena di dalamnya terkandung humor, tetapi isi dari cerita teks anekdot mengungkapkan kebenaran tentang seseorang maupun kejadian yang bersifat mengkritik atau menyindir. Sindiran tersebut biasanya menyinggung masalah sosial, masalah pemerintahan, politik, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Seperti kita ketahui, berbagai jenis teks mempunyai tujuan. Tak jauh beda dengan teks anekdot yang mempunyai tujuan untuk ditunjukkan kepada pembaca dalam setiap kisah cerita yang ditulis. Tujuan-tujuan yang terselip di dalam teks anekdot merupakan latar belakang pembuatan teks yang ditulis oleh pengarang. Berikut tujuannya. Yang pertama, untuk membuat tawa bagi pembacanya. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana penghibur. Yang ketiga, anekdot ditulis sebagai sarana pengkritik. Walaupun anekdot merupakan teks yang lucu, tapi di dalamnya terdapat sindiran-sindiran atau kritik-kritik yang ingin disampaikan oleh si pembuat anekdot tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Selain mempunyai sebuah tujuan, teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan yang harus diterapkan. Hal inilah yang membedakan dari teks lainnya. Kaidah-kaidah kebahasaan itu diantaranya: pertama, memakai kata keterangan waktu yang telah lampau. Kedua, memakai kata penghubung. Ketiga, di dalam teks terdapat penggunaan kata kerja. Keempat, urutan peristiwa sesuai dengan waktu. Kelima, penggunaan jenis pertanyaan yang tidak mengharuskan pertanyaan tersebut harus dijawab atau retorik. Setiap teks, seperti yang sudah pernah saya bahas di teks sebelumnya, bahwa setiap teks memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dari teks lainnya. Ini merupakan satu ciri dari teks-teks yang ada.
Selanjutnya, yaitu tentang jenis teks anekdot. Teks anekdot bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, mulai dari berdasarkan sifat peristiwanya yang dibagi menjadi anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Berdasarkan tokohnya, anekdot dibagi menjadi tiga, yaitu anekdot tokoh terkenal, anekdot sufi, dan anekdot binatang. Sedangkan berdasarkan tujuan, anekdot dibagi menjadi tiga, yaitu anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Mari kita jelaskan satu persatu jenis anekdot. Yang pertama yaitu anekdot berdasarkan sifat peristiwa. Sifat peristiwa yang pertama anekdot non-fiksi. Anekdot non-fiksi yaitu teks anekdot yang berisi atau menceritakan tentang peristiwa nyata antara tokoh dengan latar belakang sebenarnya. Tetapi, untuk membuktikan bahwa sebuah anekdot berasal dari kisah nyata atau tidak memang sangat sulit. Meskipun sulit, tetapi bukan berarti teks anekdot non-fiksi itu tidak ada. Misalnya saja pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari bisa diceritakan kembali sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua ada anekdot fiksi. Anekdot fiksi yaitu teks anekdot yang berisi atau menceritakan tentang kisah fiksi atau hayal. Dalam teks anekdot fiksi ini menggunakan tokoh rekaan dan latar rekaan. Tetapi terkadang juga terdapat teks anekdot dengan tokoh yang asli, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif dan sebaliknya. Terkadang terdapat latar yang asli, tetapi menggunakan tokoh yang digunakan bersifat fiktif. Selanjutnya, ada anekdot berdasarkan tokoh. Anekdot tokoh terkenal non-fiksi yaitu teks anekdot yang dibuat dengan sumber dari kisah-kisah nyata dengan tokoh-tokoh terkenal. Anekdot ini biasanya diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan atau orang lain yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Anekdot tokoh terkenal fiksi yaitu anekdot yang menceritakan tentang tokoh terkenal yang merupakan rekaan dari pengarangnya. Tokoh yang ada di dalam cerita ini bisa diambil dari tokoh film, tokoh novel, bahkan tokoh dongeng. Anekdot sufi yaitu anekdot yang berisi tentang kisah-kisah sufi atau tokoh agama. Anekdot sufi menceritakan tentang pengalaman-pengalaman sehari-hari dari seorang sufi. Sedangkan sufi yang diceritakan dalam teks anekdot ini bersifat non-fiksi, bisa juga fiksi. Anekdot binatang, yaitu teks anekdot yang isi dari ceritanya menggunakan tokoh seekor binatang, tetapi anekdot ini mengumpamakan binatang seperti layaknya manusia. Dalam anekdot ini, binatang bisa berbicara dan berpikir layaknya seperti manusia. Anekdot ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai dalam kehidupan. Tetapi anekdot ini juga bisa berisi tentang mengkritik seseorang. Selanjutnya yaitu anekdot berdasarkan tujuan. Yang pertama, anekdot kritik yaitu anekdot yang bertujuan untuk mengkritik seseorang atau suatu kelompok. Biasanya, anekdot kritik lebih sering digunakan untuk mengkritik pemerintah pada suatu negara. Bahkan, anekdot kritik ini juga dapat ditunjukkan kepada siapapun. Yang kedua, anekdot nasihat, yaitu anekdot yang ditulis dengan tujuan menasehati. Dalam anekdot nasihat ini terkandung beberapa nilai kehidupan. Yang ketiga, yaitu anekdot hiburan. Anekdot yang bertujuan untuk menghibur banyak orang.
Anekdot ini sering digunakan untuk sekedar bercanda. Anekdot hiburan juga biasa digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dengan pendengarnya. Sekarang kita jelaskan bagaimana mengkonstruksikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Membandingkan anekdot dengan humor. Mulai dari ide ceritanya. Humor, rekaan penulis, kalau anekdot, peristiwa nyata. Dari isinya, humor membahas permasalahan sehari-hari atau masalah yang umum ditemui. Lalu anekdot membahas permasalahan politik atau permasalahan yang berhubungan dengan orang banyak. Lalu yang ketiga dilihat dari fungsi komunikasi. Humor menghibur pembaca, kalau anekdot menyampaikan kritikan atau sindiran em, secara langsung ya. Selanjutnya, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot diungkapkan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Tujuannya untuk menghindari konflik dari pihak yang disindir. Maka dari itu, pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Contoh, kata frasa, klausa, atau kalimat. Kursi. Takut kursinya diambil orang lain. Makna idiomatis. Jabatan. Takut jabatannya direbut orang lain. Itulah contohnya. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Meskipun makna tersirat anekdot adalah sindiran dan kritikan, tetapi hanya lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang perhatikan anekdot dosen yang juga menjadi pejabat berikut ini. Judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tona, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia seorang pejabat, Udin. Loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut. Kesimpulan dari teks di atas yaitu berisi tentang para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Selain itu, tujuan yang disampaikan juga menyindir para pejabat bahwa jabatan itu ada masanya. Jadi, makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirujuk dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Mengidentifikasi struktur teks anekdot. Struktur anekdot berupa cerita ataupun narasi singkat. Di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Tokohnya bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Alur berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Latar berupa waktu, tempat, atau suasana dalam anekdot. Diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Struktur anekdot, ada 5 struktur yang membangun sebuah teks anekdot. Berikut ini strukturnya. Abstrak, yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Orientasi, yaitu latar belakang kenapa cerita teks anekdot terjadi. Krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Koda,
yaitu bagian yang menutup cerita. Mohon maaf jika slide-nya bagian-bagian dari struktur teks mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot bisa disajikan dalam bentuk dialog dan narasi. Contoh penyajian dalam bentuk dialog, percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih, bisa dilihat pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Menggunakan kalimat langsung adalah salah satu ciri dialog. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung dari pembicaraan seseorang. Menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Seperti teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan lain sebagainya, menggunakan kalimat menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Cara penulisan anekdot harus dengan pola penyajian yang berbeda dan gaya penceritaan yang berbeda. Dalam penulisan ulangnya pun harus sesuai dengan kebahasaan dan strukturnya. Berikut ini adalah teks anekdot seorang dosen yang juga menjadi pejabat dengan pola penyajian naratif yang diubah dari bentuk dialog. Ya, jadi dari eh, dari dialog dirubah menjadi naratif. Jadi dinarasikan ya. Seperti itu. Jadi bisa kalian lihat contohnya bagaimana menciptakan kembali teks anekdot dengan menggunakan tidak menggunakan dialog tapi menggunakan narasi yang ada. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Menyusun teks anekdot memerlukan beberapa hal seperti tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan mempermudah dalam penyusunan anekdot. Oleh karena itu, bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar kamu bisa menyusun anekdot dengan baik. Aspek dan isi. Tema kasih sayang pada orang tua. Kritik anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Humor atau kelucuan. Struktur orientasi, kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua makannya sering berantakan. Struktur krisis, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Struktur reaksi, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Struktur koda, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Alur, kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Setelah alur, ada pola penyajian, narasi. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek sudah susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar.
Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu, persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah, anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak ternoda buah. Dilihat dari cerita di sini, ini adalah sindiran terhadap orang tuanya dari seorang anak, bahwa ketika dia nanti misalkan sudah besar dan orang tuanya juga menjadi seorang kakek atau nenek, sudah tua, sudah rapuh, akan diperlakukan seperti itu pula oleh anaknya. Maka mungkin dari cerita seperti ini, sang ayah menjadi tergerak hatinya untuk tidak lagi memisahkan makan bersama dengan kakek tersebut. Alhamdulillah, materi yang sudah saya sampaikan cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, slide yang salah, dan lain yang sebagainya. Saya sangat mohon maaf. Ini memang benar-benar kesalahan dari saya sendiri, dan semoga ini juga akan menjadi awal ke depannya untuk saya introspeksi diri agar lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Cukup sampai di sini dan sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.